bertobatlah Mas Jokowi. Pikiran Anda saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol jadi presidenan. Itu impian yang nggak masuk akal. Ya. Pak Jokowi akan terus nyungsep dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat. Dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya. Apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Suro itu sadar lah. Ya, sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Oke. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior kita, seperti Amin Rais. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak ya? Pasti, Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Iya. Oke. Kalau di pidananya itu DPP, ya, dan Majelis Suro. Karena ada pemalsuan di situ. Oke. Ya, artinya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Dulu galak ke Pak Jokowi, kini diseruduk partainya sendiri ya. Kalau hidup itu seperti roda, maka Amin Rais sedang merasakan bagaimana rasanya berada di bawah roda yang dulu ia putar sendiri ya. Dulu dia sangat vokal mengkritik Presiden Jokowi. Mulai dari soal ketimpangan ekonomi, tuduhan otoriter, bahkan sempat melabeli pemerintahan ini dengan berbagai istilah yang tajam, kadang menyengat bahkan, kadang bikin kening berkerut. Namun sekarang nih ya, publik justru melihat babak baru yang cukup menggelitik. Amin Rais justru digugat oleh kader-kader Partai Umat. Partai yang ia dirikan sendiri. Alasannya, karena diduga ingin menjadikan keturunannya sebagai ketua umum. Wah, ini kan mirip sinetron politik ya. Tapi penontonnya rakyat Indonesia yang sudah mulai melek. Katanya dulu anti politik dinasti, sekarang malah menjadi arsiteknya. Lucunya saat Amin Rais dulu rajin menyebut Pak Jokowi sebagai yang mengangkangi demokrasi. Kini kader-kader Partai Umat menilai Amin Rais terlalu dominan dan tak mau berbagi ruang. Lah, bedanya di mana dong Mbak Amin? Masyarakat pun rame-rame menyebut ini sebagai karma. Entah percaya atau tidak, yang pasti publik melihat sebagai pelajaran. Jangan terlalu mudah melempar tuduhan. Apalagi kalau suatu hari kita sendiri melakukan hal yang sama. Dunia politik itu seperti kaca. Kadang apa yang kita lempar, balik memantul ke wajah kita sendiri loh. Situasi ini mencerminkan ironi yang menyakitkan. Seorang tokoh reformasi yang dulu lantang melawan oligarki dan nepotisme, kini justru digugat oleh partainya sendiri karena diduga melakukan hal yang serupa. Jika tidak segera diselesaikan, konflik ini bisa menjadi pukulan telak bagi Partai Umat, yang selama ini berusaha membangun citra sebagai partai yang bersih dan berintegritas. Yang jadi pertanyaan besar kini adalah, apakah Partai Umat akan menjadi korban dari ambisi internal atau justru mampu bangkit sebagai partai yang setia pada idealisme awalnya? Jadi, kalau hari ini Amin Rais disorot karena manuver politiknya di Partai Umat, mungkin ini saatnya beliau bercermin. Bukan soal kalah atau menang, tapi tentang menjaga konsistensi antara ucapan dan perbuatan.
Karena di mata rakyat, yang paling mahal itu bukan janji, tapi integritas. Pak Prabowo tidak mungkin berjalan sigap dan cepat karena kakinya dijerat oleh Gibran Fuhufafa sejak hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Sampai sekarang Fuhufafa tetap menjadi musuh dalam selimut. Misi pokok si Gibran adalah bagaimana melemahkan Prabowo dari dalam. Manusia Gibran Fuhufafa yang tidak punya kapasitas, tanpa integritas dan nirmoralitas, dalam arti bermoral bejat, sesungguhnya ini sangat kurang ajar dan mungkin dalam hati si Gibran ini menganggap Pak Prabowo itu tidak cukup cerdas. Walaupun kalau Gibran jadi presiden, ya a'udzubillahi min dzalik, tentu menjadi presiden yang pekok, plonga-plongo, lulak-lolok. Ketika Amin Rais melontarkan pernyataan bahwa Gibran Raka Buming Raka nggak bisa kerja, publik sebenarnya sudah paham. Ini bukan soal kapasitas, melainkan soal resistensi terhadap generasi baru dalam kepemimpinan nasional ya. Namun yang menarik, Gibran tak memilih jalan konfrontatif. Ia tak membalas dengan debat kusir atau serangan balik. Mas Gibran memilih jalan yang jauh lebih kuat, yakni kerja nyata. Beberapa hari terakhir, Mas Gibran menggelar kunjungan kerja di berbagai wilayah Jawa Timur. Ia meninjau langsung kondisi masyarakat, berdialog dengan pelaku UMKM, santri, tokoh daerah, dan bahkan kalangan pemuda. Mas Wapres tak hanya datang untuk gaya-gayaan atau pencitraan seperti yang sering ditudingkan oleh pengkritiknya. Mas Gibran turun langsung menyimak persoalan real dan berdiskusi tentang solusi konkret. Apakah ini bukan kerja, Mbah Amin? Apa sih sebenarnya parameter nggak bisa kerja itu? Apakah karena Mas Gibran masih muda? Padahal dalam jabatan wali kota Solo, Mas Gibran telah menunjukkan terobosan dalam layanan publik dan pembangunan UMKM yang begitu masif. Sebagai Wapres terpilih, ia langsung tancap gas dengan rangkaian kunjungan kerja untuk membuktikan bahwa posisi itu bukan sekedar simbolik. Mas Gibran mewakili generasi baru yang seringkali tidak dimengerti oleh para politisi lama seperti Amin Rais. Ia lebih banyak bekerja dalam diam, minim retorika politik, dan tidak sibuk menciptakan kegaduhan. Dan ini mungkin yang membuat sebagian elit lama merasa tidak nyaman. Karena Mas Gibran tidak bermain dalam medan lama mereka. Padahal Indonesia saat ini tidak butuh pemimpin yang jago orasi, tapi miskin solusi. Kita butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, mendengar langsung, dan bertindak cepat. Mas Gibran sedang menunjukkan itu dan kunjungannya ke Jawa Timur bukan sekedar formalitas politik saja ya, tetapi bagian dari paradigma baru yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan responsif. Jadi kesimpulannya adalah, Amin Rais boleh saja bersuara lantang, tetapi saat ini bukan lagi zaman di mana suara keras otomatis berarti benar. Di tengah polusi wacana dan narasi saling menjatuhkan, publik mulai melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya sibuk berkomentar. Mas Gibran membuktikan bahwa dirinya tidak gemetar dengan kritik, bahkan menjadikannya pemicu untuk bekerja lebih keras. Dan mungkin itu yang paling mengganggu sebagian lawan politiknya, bahwa kritik mereka tidak melamahkan, justru menguatkan. Nah, jika ada komentar tentang video ini, tulis opinimu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Bye-bye.